kalkulasi untuk error dan juga penentuan X3-nya. Untuk tahapan dan macam-macamnya sama. Oke. Kelihatan nggak? Jadi, Newton Raphson method. iya ya. Coba. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini untuk yang Newton Raphson. Jadi ini biasanya juga biasa disebut sebagai Newton method juga. Ini sama mencari akal, tapi dia hanya menggunakan satu nilai trial. Jadi kalau misalnya diibaratkan ya ada sebuah persamaan X dan Y, kemudian ada kurvanya seperti ini menunjuk ke atas. Anda diminta untuk meramalkan atau membuat persamaan yang paling cocok untuk dia itu apa, ya, berapa, ya, atau seperti apa. Nah, biasanya orang melakukan atau mengambil nilai trial itu di ujung garis ya, di ujung paling atas ini ditarik ke bawah. Jadi di ujung paling akhir ini kelihatan nggak kursornya? Ya, ini di sini ya. Ini di sini ya. Ini ditarik garis ke bawah sini. Itu sebagai nilai trial pertama. Boleh nggak kalau misalnya lebih maju lagi di sebelah sini di tengah-tengah tarik garis ke bawah? Ya boleh-boleh saja, silakan. Tapi umumnya orang melakukan seperti itu. Jadi ditarik garis ujung kemudian tarik ke bawah. Kita akan dapat nilai X1. Nah kemudian berikutnya kita akan membuat turunan dari persamaan yang sudah ada, gitu ya. Kemudian dibuat garisnya. Kalau dibuat garisnya sampai memotong garis X yang ada di bawah, ya, kalau kita menurunkan sebuah persamaan, kemudian kita sama dengan 0, biasanya kita akan dapat nilai X sama dengan berapa, gitu ya. Nah, itu berarti kita dapat nilai X perpotongan di sini. Ya, dan garis ini adalah garis fx turunan dari persamaan fx1 ya, kita digariskan seperti itu. Tapi teman-teman belum yakin bahwa x2 ini ya kita nyatakan sebagai x2 ini sebagai solusi atau sebagai akar yang paling optimum di situ, gitu ya. Apa buktinya? Karena teman-teman masih melihat garis turunan ini belum memotong semua garis kurva data Anda. Berarti harus cari lagi X yang lain seperti apa. Maka biasanya dibuat lagi persamaan turunannya lagi. Dibuat lagi garis yang hampir berhimpit. Dan dia memotong di titik ini, di X3. Nah, di sini. Ini akan ketemu nilai X3.
Nah, di antara X2 dan X3 ya, kalau dibuat sebuah garis ini seperti segitiga ya, sehingga di sampingnya ini dijelaskan bisa diibaratkan sebagai tangan alfa, di mana nanti delta Y per delta X itu sama dengan tangan alfa. Nah, ke bawahnya ini hanya penjabaran dari tangan alfa. Oke. Nah, di sini kita bisa menghitung tahapan pertama, sama ya. Kita nanti akan menentukan toleransinya berapa, sehingga kita nanti akan bisa menghitung errornya. Kemudian fx-nya seperti apa, kemudian f turunan ya, turunan dari fx, kemudian kita memasukkan nilai trialnya. Kemudian nanti kita juga bisa menghitung xn plus 1-nya atau xn plus 1 itu sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn, artinya turunan dari xn. Kemudian kalkulasi errornya itu dengan integer fn plus 1. Kemudian jika error kurang dari sama dengan toleransi, maka xn plus 1 itu adalah final solusinya. Oke, ini contohnya. Misalnya ada suatu persamaan X2 min 2X sama dengan 3. Kita diminta untuk menentukan akar dari persamaan tersebut menggunakan metode Newton-Raphson. Toleransinya adalah 0,01. 0,01 itu berapa persen ya? 0,1% ya, 0,1%, 0,001. Nah, maka persamaan x kuadrat min 2x sama dengan 3 itu harus kita ubah ke dalam persamaan bentuk fx sama dengan 0, sehingga nanti bentuknya jadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, atau bisa ditulis fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Sampai situ bisa diikuti? Bisa. Oke. Sekarang kalau turunan dari fx x kuadrat min 2x min 3 itu turunan pertamanya 2x min 2 ya, jadi turunan pertamanya, turunan dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 itu adalah 2x min 2. Oke, bisa diikuti? Bisa. Oke. Kemudian nilai trialnya. Itu nilai trial suka-suka ya. Misalnya di soal ini mentrialnya adalah nilai xn-nya adalah 2. Ya. Jadi di sini mencoba mentrial xn-nya sama dengan 2. Kemudian dilakukan kalkulasi. Bisa mengkalkulasinya? Hah? Iya, cuma masukin angka 2-nya itu ke dalam persamaan. Dalam persamaan ke dia. Tadi kan? Ini kan F 2 sama dengan berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3. Nanti ketemulah min 3 gitu kan? Kemudian 2 dimasukkan ke persamaan turunannya, berarti 2 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 2. Kalau kita sudah dapat persamaan fxn dan f aksen xn ya, berarti kita bisa menghitung ini xn plus 1-nya ya, karena kan tadi persamaan xn plus 1 itu kan ini nih, xn dikurangi fxn dikurangi turunan dari persamaan fxn, ya kan? Berarti ini xn plus 1-nya adalah 2 dikurangi min 3 dibagi 2, ketemu 3,5. Berarti dari sini kita nanti bisa menghitung errornya.
karena error adalah integer dari fn plus 1. Berarti ini dimasukin integer 3,5 dikuadratkan kan x kuadrat, berarti kan 3,5 kuadrat dikurangi 2 dikali 3,5 dikurangi 3, ketemu 2,25. Oh, berarti di sini errornya adalah 2,25. Apakah sudah memenuhi persyaratan bahwa error kurang dari sama dengan toleransi? Kalau nilai errornya ketemu 2,25, belum, karena nilai toleransinya kita sudah tetapkan di awal adalah ini 0,001. Oh, berarti ini di iterasi pertama ini belum berhasil. Berarti kita harus melakukan perhitungan kedua atau yang disebut iterasi kedua dengan merubah xn-nya diganti xn plus 1. Jadi yang tadi kita menebak gitu ya, melakukan trial x-nya adalah 2, sekarang nilai x-nya adalah 3,5. Dapat dari mana? Dari sebelumnya, karena kita sudah menghitung nih, xn plus 1-nya adalah 3,5. Ya, oke. Untuk iterasi yang kedua berarti xn-nya adalah xn plus 1 di iterasi yang pertama. Dan hitung dengan cara yang sama, kita dapat errornya 0,2025. Sudah kurang atau sama dengan toleransinya belum? Belum. Berarti kita harus melakukan iterasi yang ketiga dan seterusnya. Bisakah dihitung dengan manual? Bisa. Tapi capek gitu ya. Bisa dilakukan. Kan gampang ya perhitungannya, hanya dimasukin ke persamaan itu gitu ya. Bisa, tapi capek gitu ya. Sehingga kita perlu bantuan dari apa? Dari software. Nah, makanya kalau penelitian itu jangan penelitian software, tapi melakukan penelitian topik A diselesaikan dibantu menggunakan software. Jadi bukan penelitian software. Ya. Gitu, oke. Ya, jadi dalam rangka untuk mempercepat Anda dalam melakukan. Nah, pakai Excel bisa? Bisa, pakai Excel bisa. Saya memang kalau sudah beribu-ribu gitu ya, nah itu yang harus take time adalah ketika Anda narik ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ternyata iterasinya baru 1000 gitu ya, baru selesai, itu Anda narik ke bawahnya dan memastikan poin di setiap selnya itu betul gitu ya. Makanya pada perkembangannya ada yang namanya bahasa Fortran, ada bahasa MATLAB, ada bahasa Basic, itu dalam rangka untuk mempermudah ini. Tuh. Oke. Nah, kalau dalam bentuk Excel nanti dituliskannya seperti ini. Jadi iterasi pertama, kemudian xn-nya berapa, nilai x-nya berapa, dimasukkan ke dalam persamaan tadi x kuadrat min 2x min 3, kemudian ini persamaan turunannya, kemudian bertahap kita bisa menghitung xn plus 1, terus kemudian kita bisa menghitung fn plus 1, nanti kita dapat nilai errornya. Nah, dari situ nanti kita bisa membandingkan. Nah, ini kelihatan banget kan? Yang tadinya xn plus 1 di iterasi pertama itu jadi xn di iterasi kedua. Xn plus 1 di iterasi kedua jadi nilai xn di iterasi ketiga. Dan seterusnya. Oke, kelihatan? Nah, kalau kita sudah dapat nilai error ini, kemudian kita dapat fn
plus 1 itu sebagai nilai error. Ini bukan, harusnya ada satu lagi ya, bandingkan dengan toleransi ya. Toleransinya 0,01. Di iterasi ketiga errornya sudah lebih kecil atau sama dengan 0,001 belum. Berarti kita harus berlanjut ke iterasi ketiga. Oh ternyata di iterasi keempat errornya adalah sekian. Ini sudah lebih kecil atau sama dengan 0,001 belum? Sudah. Maka mana sih yang jadi solusi? X-nya yang sebagai jawaban itu yang mana sih? Ini atau ini biasanya sudah sangat mendekati ya. Ini yang jadi solusi. Yang ini. Tapi kalaupun Anda menetapkan yang ini juga nggak akan masalah, karena biasanya ketika itu dihitung lagi ini makin kecil lagi. Artinya bergeser ketika Anda salah menentukan mau ini ataupun ini, kesalahannya itu tidak akan besar, tidak akan lebih besar dari 0,001. Makin Anda membuat nilai toleransinya makin kecil, kira-kira iterasi yang dibutuhkan makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak. Nah itu yang perlu hati-hati ketika menuliskan di bahasa program. Saya menduga sepertinya saya salah menuliskan angka toleransi, makanya kayak nggak selesai. Jadi sistem itu terus aja gitu puyeng dia, terus-terusan ngerunning. Nah itu yang kadang perlu hati-hati, karena pernah di tahun 2000 berapa ya, 2008 atau 2009 ada loh kakak kelas Anda yang gagal wisuda di tahun itu gara-gara ngerunning program nggak selesai. Dan komputer di zaman itu lemot banget, jadi dia kalau sekali ngerunning data dapat satu data itu sehari semalam. Dan kita tuh maksudnya waktu itu kami gitu ya sebagai pembimbing itu baru sadar itu setelah sebulan atau 2 bulan setelah dia selesai pendadaran. Kita lihat laporannya, pantas ini nggak selesai ngerunningnya, karena harusnya itu kita minta toleransinya itu 1%, dia buatnya itu 0,001% gitu. Jadi nggak selesai. Ya itu jadi pengalaman juga buat kami, karena memang kebetulan topiknya tuh topik terkait farmasi, tapi nggak ngeh gitu. Jadi kita beda nangkep antara si mahasiswa bimbingan dengan kita tuh, jadi beda nangkep. Kita bilangnya 0,001, dia nangkepnya 0,001%. Jadi ya gitu, running terus nggak selesai. Aduh, ya ini hati-hati. Nampaknya malam saya juga seperti itu nampaknya. Yang di laptop ya. Ini untuk yang SA. Untuk yang SA ya. Ini hampir sama. Kalau yang tadi sama-sama membuat persamaan juga, tapi satu persamaan awalnya, yang satu lagi adalah persamaan turunannya gitu ya. Kalau yang SA itu persamaannya hanya otak-atik aja. Bentar. Sebelum sampai ke persamaan, mungkin saya perlu jelasin ini dulu sebelum sampai ke sana. Jadi ketika kita buat garis itu kan nggak selalu kayak yang tadi ya, bentuknya langsung nempel gitu ke dalam kurva yang kita mau. Bisa jadi melenceng seperti itu, sebelah sana, terus yang satu sebelah sini gitu ya. Tapi kalau kita membuat sebuah anak tangga seperti ini, atau nanti si garisnya itu didekatkan,
itu tuh akan errornya makin kecil. Ya, ini juga gitu. Walaupun ada garis seperti ini, tapi pola datanya adalah makin mendekati kurva yang sebenarnya, mendekati data Anda, atau toleransinya makin kecil. Ya. Itu berarti tanda-tanda bahwa persamaan yang Anda ambil, bukan persamaan, ya, persamaan ataupun X yang Anda ambil itu adalah konvergen. Tapi kalau misalnya dia menjauhi, nah, untuk persamaannya adalah data Anda ke sana, tapi persamaan Anda ke sini, itu makin menjauhi. Ditambah data pun dia oleh si errornya itu makin besar, artinya data itu bentuknya adalah divergen. Ini kayaknya langsung ke sini aja, nggak terlalu kelihatan ya. Sebentar ya, tak ini dulu, tak gedein dulu. Makin berat. Ini soal yang sama, tapi mau kita selesaikan pakai SA. Jadi kita tetap harus membuat dua persamaan baru, tapi dua persamaan baru ini hanya mengotak-atik aja. Jadi kalau ada persamaan x kuadrat min 2x min 3, terus kita ubah ke dalam bentuk x x1, jadinya x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Sementara yang satunya itu 2x sama dengan x kuadrat min 3. Semuanya, baik persamaan 1 atau persamaan 2, itu kita buat dalam bentuk x. Ya, kalau misalnya x kuadrat min 2x plus 3 dijadiin x sama dengan gimana bentuknya? Gimana? Bentuknya akar. Jadi x kuadrat min 2x plus 3 itu kita buat jadi x sama dengan akar 2x plus 3. Kalau yang bawah berarti kalau 2x sama dengan x kuadrat min 3, jadi tinggal dibagi 2. Oke. Kalau misalnya kita memasukkan nilai trialnya sama ya kayak tadi, nilai trialnya adalah 2, kita masukkan ke persamaan 1, ketemu x-nya adalah 2,65, ke persamaan 2 dapat 0,5. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan error. Ya, berarti xn plus 1 dikurangi xn-nya berarti 2 kan? Xn plus 1 misalnya kalau yang ini xn plus 1-nya adalah 0,5 kurangi 2 itu sama dengan 0,75. Toleransinya itu adalah 0,001. Apakah errornya ini sudah lebih besar dari toleransi? Itu aneh kalau lebih besar. Lebih kecil itu, sorry, salah tanda. Ini kalau misalnya lebih besar maka dia harus mereplace ini, tapi kalau kurang dari ya udah berhenti.
Ya ini benar, tandanya benar. Kalau dia lebih besar dari errornya itu lebih besar dari toleransi, maka Anda harus melakukan langkah berikutnya dengan mereplace xn-nya dengan xn plus 1. Tapi kalau udah kurang dari errornya itu udah kurang dari toleransi, berarti udah stop gitu ya. Benar-benar. Nah, kalau Anda melakukan perhitungan itu terus-menerus, baik untuk yang persamaan 1 atau persamaan 2, nanti teman-teman akan dapat 2 tabel Excel. Kalau yang ini Anda akan dapat 2 tabel Excel. Yang satu untuk persamaan 1, yang satu untuk persamaan 2. Ya, satu untuk persamaan 1, ini satu untuk persamaan 2. Nah, di sini ini yang paling, ini xn-nya, kemudian ini angkanya, kemudian ini errornya. Teman-teman perhatiin, untuk persamaan 1, nilai errornya makin ke bawah, makin besar apa makin kecil? Lihat yang tabel ini. Makin ke bawah gimana? Turun ya. Naik turun. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa menyatakan bahwa ini konvergen, ini divergen. Kalau kayak gini, maka teman-teman bisa melihat persamaan yang benar yang mana. Ya. Nah, berarti nanti Anda menentukan nilai yang betul juga dari persamaan ini. Tidak melihat dari yang persamaan. Ya. Nah, kemudian kalau dari persamaan ini, di bagian mana yang benar? Mana sih yang errornya mulai lebih kecil dari 0,001? Jadi yang ditanda merah ini kan, oh maka xn-nya adalah yang benar adalah 2,998 seterusnya. Tadi kita udah menghitung pakai Newton-Raphson. Ini kita ngitung pakai SA. Apakah ada perbedaan angka? Nilai X yang didapat? Ada. Kalau yang tadi kan 3,00 sekian gitu kan. Yang ini 2,99. Beda kan ya? Tapi kan nggak beda banget. Ya kan? Nah, dari situ teman-teman kalau mau menguji suatu persamaan, boleh menguji dengan beberapa untuk memastikan. Ya. Jadi kalaupun misalnya data penelitian Anda aneh banget gitu ya, dapatnya itu nanti naik turun seperti ini, Anda harus curiga nih, jangan-jangan ini divergen. Kalau divergen harus gimana? Uji yang lain lagi. Mungkin persamaannya ada yang satu lagi. Ya? Persamaan yang mana? Nggak bisa dipakai karena nggak ada polanya. Ya nggak ada polanya, susah nanti Anda menentukan kalau ini masih naik turun. Berarti final solution-nya diambil dari yang ini, dari yang sini. Boleh nggak kalau misalnya tadi kayak Dika, aku mau ngambil yang ini aja, ya boleh aja. Jadi kan tadi kan yang atas apa, yang tadi kan 3,00 apa 3 gitu. Ya nggak? Kan itu sama dengan, boleh nggak saya ngambil 299 atau ngambil yang ini atau ngambil yang atasnya? Boleh, tapi kan udah makin sedikit. Gesernya itu udah makin sedikit. Makanya ada toleransi itu tadi, toleransinya 0,001 gitu. Karena kalau teman-teman belajar statistik, nilai benar itu tidak ada di dalam satu titik gitu ya. Jadi misalnya nih 2, kemudian ada toleransi 0,001, maknanya apa? Atau plus minus 0,001, itu maknanya apa? Pastinya 0,001? Ayo. Plus minus. Nilai benarnya berarti ada di antara. Gitu ya, ada di antara
2 misalnya 2,001 sama 2 min 001. Jadi nilai benarnya ada di situ. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar tepat. Itu tuh yang paling benar, nggak ada. Ya, begitu. Jadi saya yakin nanti untuk soal pemodelan, masing-masing anak pasti punya pendapat beda-beda. Angkanya juga pasti bisa jadi beda-beda, walaupun gesernya hanya sedikit-sedikit. Gitu. Oke? Sampai situ bisa diikuti? Bisa. Oke, masih gampang ya? Enggak gampang, Iva. Tenang Pak, nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau udah latihan soal, tenang. tenang Pak, tenang. Ya, enggak. Sebentar Ibu. Oke. Nah, ini nanti aja. Berarti untuk bahasa pemrograman MATLAB itu penulisannya harus fokus ya Pak, per baris. Iya. Itu sebenarnya untuk memudahkan aja sih, memudahkan kita untuk cek setiap tahapan. Jadi kalau kita udah punya flowchartnya, bahasa programnya seperti ini tuh mudah untuk ngecek. Sama, ketika Anda memutuskan enggak, saya nggak suka MATLAB, saya maunya pakai Excel, boleh. Tapi Anda harus tahu cara menuliskannya sehingga ketika ngecek itu juga gampang. Jadi biasanya saya membebaskan mahasiswa mau pakai Excel boleh, pakai MATLAB boleh, pakai bahasa yang lain juga boleh. Tapi harus tahu cara menuliskannya. Dan enak gitu loh, untuk ditelusur tuh enak. Jangan sampai, kan kadang-kadang kita walaupun hanya sepele ya, soal praktikum aja datanya cuma 3, tapi bisa jadi ini data, si gambar grafiknya loncat di mana gitu. Kita nggak terbiasa untuk membuat itu jadi rapi. Ini angkanya, ini grafiknya, terus itu berurutan. Nah, coba bayangin kalau data penelitian Anda ternyata ratusan gitu. Ya. Atau misalnya datanya nggak banyak, 6 gitu, tapi Anda coba berulang-ulang, oh itu repot banget. Karena dulu pernah kita melakukan disinfeksi E. coli, bukan yang E. coli, yang ini aja yang gampang, yang zat warna menggunakan ozon. Jadi waktu itu STTN sudah bisa bikin alat ozonizer sendiri. Ya, kemudian kecil, bentuknya hanya segede gini, segede meja, lebarnya segede meja, kemudian masukkan ke dalam zat warna. Kita melakukan analisis perubahannya menggunakan spektrofotogrametri. Datanya hanya 7, tapi dilakukan berulang-ulang karena trial kan, masih nyoba. Begitu Anda menuliskan di Excel nggak rapi, bingung. Ini percobaan yang kapan tahu gitu, nggak ngerti ini hari kapan, tanggal berapa, itu kan nggak menuliskannya secara baik. Padahal kita mau menentukan, mau membuat sebuah persamaan kinetikanya itu seperti apa. Dan itu nggak mungkin dengan data yang sekali running, pasti data yang banyak dan di running berulang-ulang. Baru kita akan dapat, oh persamaannya tuh seperti ini, kecepatan kinetika degradasi zat warna menggunakan ozonizer dengan waktu sekian, jam sekian gitu ya, itu seperti ini. Nah, itu harus berkali-kali. Nah, si Newton sama Repson juga gitu, dia membuat sebuah persamaan, cara menghitung itu juga dia melakukan berkali-kali. Nernst juga begitu. Oke, ada lagi?
lanjutkan dulu. Jadi biar besok tinggal latihan soal. Ini untuk persamaan yang linear. Nah, persamaan yang linear itu umumnya hanya punya power 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya A X1 ditambah A2 kali X2 tanpa ada pangkat di atasnya, itu namanya persamaan dengan power 1. Jadi 6X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 3 itu nggak ada pangkatnya. Itu namanya power 1. Nah, metode ujinya itu dengan metode langsung dan juga tidak langsung. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Metode langsung itu cocok untuk space matrix atau matriks yang banyak nilai nolnya. Ya, kenapa sih kok? Udah belajar matriks? Sudah. Contoh soalnya apa? Untuk apa? Untuk menghitung apa? Ada nggak studi kasusnya? Persamaan linear. Studi kasusnya apa? Nggak ada studi kasusnya? Oke, baik. Oke. Kemudian, baik. Ini nanti coba ya. Kemudian matriks yang nilainya banyak nol tidak membutuhkan iterasi. Jadi ketika dihitung ya langsung itu angkanya, hasilnya itu adalah jawabannya. Tidak memerlukan nilai trial. Kemudian nilai diagonalnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau metode tak langsung, ini cocok untuk space matrix yang tidak banyak nilai 0. Dia membutuhkan iterasi, memerlukan nilai trial. Terus elemen-elemen diagonalnya harus lebih besar dalam satu persamaan. Ya, tidak harus ditukar garisnya. Kalau misalnya ternyata di diagonalnya itu tidak lebih besar dalam satu persamaan, maka dia harus ditukar garisnya. Seperti apa? Nanti kita lihat. Pernah lihat bentuk diagram seperti ini? Pernah. Ya. Jadi kalau dalam suatu proses, misalnya bikin proses pembuatan gula gitu ya. Gula itu awalnya digiling, disaring, kemudian ada proses evaporasi, kemudian ada proses kristalisasi. Nah, dari situ, dari proses penggilingan, beneran belum pernah lihat soal ini? Sudah? Pas? OTK, oke. Menyelesaikannya di mana? Pakai matriks nggak? Nggak. Kalau pakai matriks, oke. Nanti kita lihat kalau pakai matriks. Oke. Sabar dulu, kok aku jadi ini sedih. Sedih banget ya. Jangan gitu dong. Oke, kita lihat dulu aja ya. Kita lihat dulu. Oke. Kalau di dalam proses penggilingan itu ada dua masukan atau dua input. Ya. Ini kita sebut aja inputnya F dan G gitu ya. Ada tebu masuk, basisnya 1000 kg per jam, sama air 250 kg per jam. Nah, masing-masing ada rincian persentasenya. Untuk tebu 1000 kg per jam itu isinya 16% gula, 25% air, 59%-nya adalah malt. Kemudian kalau air ya 100% air. Ya, itu dimasukin, dicampur, digiling. Kemudian setelah dia hancur, dilakukan proses penyaringan. Ya, penyaringan. Yang airnya masuk ke dalam proses evaporasi. Evaporasi itu pemisahan apa sih? Pemisahan air. Ya, kayak proses pemekatan gitu ya. Ya, proses pemekatan. Itu
untuk terjadi di dalam proses evaporasi. Nah, karena kita menyaring sesuatu, maka hasilnya adalah air dan padatan. Padatannya disebut glotok. Ini kita sebut A gitu ya. Isinya apa? Isinya 90%-nya adalah pulp, 9%-nya air, 1%-nya gula. Di dalam proses evaporasi itu ada proses penguapan. Namanya juga proses pemekatan ya. Proses pemekatan berarti ada uap air yang dilepaskan. Itu 100% isinya air. Cairan yang pekat hasil dari evaporasi masuk ke tahap berikutnya, tahap kristalisasi. Jadi dia sudah larutan pekat yang mau kita kristalkan, gitu ya. Yang keluar apa? Yang lagi-lagi yang keluar adalah air dan nanti produknya adalah gula. Dengan kadar gula 95% gula, 4% air, 1% pulp. Gambar itu bisa diikuti, alur pikirnya bisa diikuti, bisa. Oke, nah berikutnya kita harus menentukan yang pertama neraca massa masing-masing komponen. Yang kedua, matrik persamaan dari neraca massa. Untuk apa? Untuk kita nanti bisa menyelesaikan penyelesaian berapa nilai A, nilai B, nilai C. Karena kalau di F dan G kita sudah tahu berapa kilo yang dimasukkan. Tetapi untuk proses di A, di glotok, gula sama uap air, kita nggak tahu berapa kilo per jamnya yang dikeluarkan. Sehingga kita harus mencari nilai ABC-nya menggunakan metode yang pertama, metode tidak langsung, kemudian yang metode langsung. Nanti kita bisa melihat angkanya sama apa enggak. Sampai situ soalnya bisa dipahami? Bisa. Tinggal nyelesainnya gimana. Ya, oke? Nah, neraca massa, kira-kira kalau neraca massa nanti ada neraca massa apa? Neraca massa total sama neraca massa komponen. Nanti ada dua. Kalau neraca massa totalnya jadinya gimana ya? Di sini ada akumulasi nggak? Tidak ada. Maka berarti input sama dengan output. Oke, inputnya apa? F plus G. Outputnya A, B, C. Ya, A tambah B tambah C. Kalau neraca komponen, berapa neraca komponen yang harus kita buat? 3. Neraca komponen gula, neraca komponen air, neraca komponen berarti ada. Oke. Jangan dibayangin dulu. Oke, sama yang pernah dikerjakan di ATK. Sama. Oke, refresh. Berarti sudah pernah ya? Oke, sip. Berarti kalau sudah pernah, bisa kita lanjutkan atau skip? Iya. Nolnya dimasukkan dulu. Iya, nolnya dimasukkan. Karena kita mau bikin matrik. Kalau bikin matrik berarti harus dimasukkan. Kalau nggak matrik kan nol nggak usah ditulis ya. Tapi karena matrik maka harus ditulis.
Oke, kita lihat dulu. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, neraca massa komponen overall-nya tadi udah ya, F plus G sama dengan A plus B plus C. Kemudian untuk yang gula berarti yang masuk di F itu adalah 16%, berarti 0,16 dikalikan F ditambah yang dari G ada nggak? Nggak ada, makanya 0 dikalikan G. Sekarang kita lihat di A, B, C. A gulanya berapa persen? 1%, makanya 0,01 dikalikan A. Di bagian B, bagian uap air di atas mengandung gula nggak? Berarti 0 dikalikan B. Kemudian ditambah untuk yang di bagian produk di gulanya berapa persen? 95, berarti 0,95 dikalikan C. Oke, biar enak bacanya, nggak 0,0 gitu. Terus dia bagi sama enggak. Puluh itu dapatnya dari 0,16 dikali F-nya berapa? 1000, berarti dikaliin 160 dikali 1000, jadinya 160 sama dengan G-nya ada angkanya tapi dikalikan dengan 0, jadinya 0 kan. Kemudian sama dengan yang sebelah kanan itu ABC, kita belum tahu angkanya, makanya kita tuliskan apa adanya. Oke. Matrik sayang. Kita mau bikin matrik, makanya yang di sebelah kanan nolnya tetap ada. Yang air juga begitu dengan cara yang sama. F-nya dikalikan dengan 1000. Kemudian G-nya ada angkanya, kalikan, makanya ada 250 tambah 250. Atau juga begitu. Nah, kemudian setelah membuat neraca massa dan neraca komponen, massa komponen, kita akan dapat 3 persamaan. Persamaan yang ini. Jadi 0,01A ditambah 0B ditambah 09C sama dengan 160, benar? Nah, kemudian yang kedua ini ya, persamaan yang kedua ini pindahkan ke sana, benar? Kemudian yang ketiga yang ini pindahkan ke sana. Nah, kemudian dilihat secara diagonal, itu yang tanda merah itu ya, apakah 0,01 itu merupakan angka paling tinggi di dalam barisnya dia. Jadi 0,01 ditambah 0 kan itu 0,01 0 kemudian 0,95. Itu 0,01 itu paling tinggi atau bukan? Bukan, ya. Kalau yang baris kedua, persamaan kedua dibandingkan 0,09 1 sama 0,04, 1 udah paling besar ya? Ya, oke. Di persamaan ketiga 0,9 0 sama 0,01 bukan juga, bukan paling tinggi. Artinya kita harus berstrategi gimana caranya biar yang posisi di paling pojok itu memang nanti nilainya yang paling besar. Terus yang nomor 2 ini udah oke, ini biarin aja. Kemudian yang kita coba tukar adalah persamaan nomor 1 dengan nomor 3. Kita ubah aja posisinya.
Maka sekarang 0,9 itu betul paling tinggi ya kalau dibandingkan dengan 0 dan 0,01. Kemudian yang di bawah ini 0,95 ini betul lebih tinggi daripada ini dan ini. Maka matriksnya akan kita buat dengan bentuk seperti ini. Kalau kayak gini, maka nyusun matriksnya gimana? Nol koma sembilan, 0,001, ke bawahnya sama ya. Terus dikalikan ABC ke bawah gitu ya. Kemudian sama dengan 590, 500, 150. Sampai sini bisa diikuti dulu? Bisa nggak? Bisa. Bu, kalau misal dalam suatu case itu nanti kalau ditukar tetap nggak ketemu gimana? Berarti bukan ini. Berarti metodenya tidak seperti ini. Berarti nggak bisa digunakan metode langsung ataupun tidak langsung. Ya, kan ada persyaratan. Ya. Nah, karena kita mau bikin dalam bentuk matriks seperti ini. Oke. Nah, ini kita persamakan saja. Nah, metode Gauss sendiri ini cirinya adalah kita harus merubah bentuk yang di atas tadi ya, yang A11 itu kan tadi lengkap ya. Kita akan berubah ke dalam bentuk ini. 00 bagian ini, kemudian ditransformasi lagi, dia akan diubah lagi menjadi 00 dan 0 bagian sini. Kenapa harus seperti itu? Karena kita pengen dapat persamaan. Dari yang terakhir ini, kita nanti akan dapat persamaan E33 dikalikan dengan C, ya, dikalikan dengan C, itu kan yang paling bawah ya, kalikan dengan C, E33 itu sama dengan, E33 dikalikan dengan C sama dengan F3, maka nanti C itu sama dengan F3 dibagi E33. Nah, dari nilai C nanti kita akan dapat nilai B. Dari mana? Dari persamaan yang kedua. Jadi B22 dikalikan dengan B. Karena kan yang 0 dikalikan dengan A kan 0. B22 dikalikan dengan B. Kemudian B13 ya baris yang kedua di matrik yang ini dikalikan dengan C itu sama dengan D2. Kemudian nanti kita tukar-tukeran ini ya, ruas. B22 dikalikan B sama dengan D2 dikurangi B23 dikalikan C. Sehingga nanti kita akan dapat nilai B itu dari D2 dikurangi B23 dikali C dibagi B22. Jadi dari matrik yang terakhir kita akan dapat nilai C, dari matrik yang kedua nanti kita akan nilai B. Kemudian nanti matrik yang pertama kita akan dapat nilai A. Gitu ya. Apa fungsinya itu dijadikan 0, dijadikan 0 garis. Nah, kalau kita sudah dapat nilai C dan dapat nilai B, maka pasti kita akan dapat nilai A. Nah, ini untuk dapat nilai nolnya ini ada faktor gitu ya, ada rumus tersendiri.
Jadi kalau misalnya untuk menolkan yang posisi itu, maka A21 dikurangi faktor A21 dibagi A12 dikalikan A11, A yang ada di atasnya. Begitupun kalau untuk 0 yang di bawahnya, berarti A31 dikurangi A21 dibagi A12 dikalikan dengan A yang ada di atasnya, berarti A21. Seperti itu. Nah, ini baiknya teman-teman bawa laptop enggak? Enggak. Oh iya. Oke. Gimana jadinya? Gimana baiknya? Emang mau praktek kamu? Menghitung ini. Berdua. Ya wes gini aja deh. Udah puyeng apa belum? Udah. Makanya pada Oke, ini deh. Ini materi ini nanti saya share dulu ke Anda. Tugas Anda install MATLAB sama menyiapkan Excel dulu ya. Oke. Minggu depan kita ulang tapi tinggal praktek. Jadi sudah tidak menjelaskan materi lagi. Oke. Berarti ini nanti tak share-nya ke Anda, entah lewat admin ataupun aku dobelin lewat Angie. Nanti silahkan dibuka, termasuk Excel-nya. Silahkan Anda, saya berikan Excel-nya juga. Silahkan Anda coba-coba dulu di rumah. Jadi nanti pas kita masuk besok Anda udah punya bekal, gitu ya. Oke? Bisa tenang, nanti kita perlahan-lahan gitu. Kakak kelasmu berhasil juga kalau melewati ini. Jadi Anda juga pasti berhasil. Kalau soal luasnya kira-kira ada gini. Ada. Memang ada. Makanya saya bilang, saya nggak akan mungkin soal itu mirip gitu ya. Ada yang misalnya 4 soal. Karena 3 SKS 5 soal misalnya. 5 soal tuh 3 soal itu bukan soal baru. Bukan soalnya itu aja, paling hanya diganti angkanya. Atau yang ini kasusnya penggilingan tebu, yang itu diubah sedikit kasus apa gitu ya. Tapi sama, Anda akan bikin rancang masal sama gitu. Nah, terus yang dua ini soalnya juga bukan soal baru, tapi mungkin dibalik pertanyaannya. Gitu kan? Cuman gitu aja, nggak akan jauh-jauh dari itu, gitu-gitu aja. Bisa kakak kamu bisa, jadi Anda juga. Oh bisa? Orang di soalnya 150 kok. Cuma 100 menit dikasihnya. Jadi dipangkas. Tapi di soal 150 kan? Enggak, ini soal tulisnya 3 SKS. Cuma waktunya 100 menit. Oh itu berarti yang harus saya. Oke. Karena aku ngerasa soal itu sebelum diujikan ke Anda itu masih verifikasi. Jadi masalah beda SKS dan seterusnya tuh nggak ada masalah harusnya. Berarti di penjadwalan di BAK-nya yang masalah ya di waktu yang diberikan ya.
Oke. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa. Tapi Bu Dewi ngasih ini nggak? Ngasih untuk remedi nggak ke Anda? Oh oke. Anda nggak bilang juga sama Bu Dewi, Bu ini waktunya cuma 100 menit nggak? Kami sudah mengerti yang bilang Sudah ada pesan seperti itu. Bu Dewi sama sekolahku nanyanya begini Bu, gimana akhirnya bisa dikerjain? Tapi Anda merasa bisa nggak? Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena kami tidak nyampe. Maksudnya? Yang kita pelajari komponen-komponen tapi soalnya udah dicampur aduk. Gini aja deh. Coba teman-teman kerjain lagi. Nanti kumpulin. Tapi siapa tahu Anda dari kemarin yang jawaban dikumpulin benar-benar nol. Misalnya, aku nggak tahu. Karena kan ada juga. Karena kan aku nggak tahu. Kadang-kadang ada anak yang cuma ngumpulin kertas kosong. Nah kalau ngumpulin kertas kosong, masa iya dia nulis nama aku kasih nilai 5? Tapi kan itu ada poinnya. Iya ada poinnya, betul ada poinnya. Kalau diketahui Karena kita nggak tahu, kalau ada mahasiswa yang tahu nggak tahu pokoknya dikerjain. Ada yang benar-benar mahasiswa tuh ngumpulin kertas kosong. Kalau kertas kosong tuh kita nggak bisa ngumpahin apa-apa gitu. Kalau dari satu nomor. Makanya saya bilang silakan kalau misalnya Anda memang merasa kurang itu dikerjain lagi, kumpulin nanti. Hah? Kak, kalau aku sih gini, mau diterima mau enggak sama dosennya, penting kerjain dulu, kumpulin. Dosen kemarin ngerasa nggak bisa, ini saya kumpulin lagi. Terserah nanti dosennya mau gimana. Nanti kalau nilai Anda kurang pasti itu dilihat kok. Paling nggak anak ini ia mengusahakan gitu kan. Paling nggak tuh kita mengusahakan nggak cece amat gitu loh. nggak cece apa. Oh iya kan? Ya gitu ya. Biar bisa dilihat prosesnya itu seperti apa proses belajar Anda. Oke, gitu ya. Oke baik. Sudah mulai.